Arus balik dari jalur Sumatera Barat dan Riau menuju gerbang tol Muaro Sembako mulai meningkat. Tradisi ratib zaman masih dilestarikan masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama saat Idul Fitri. Akibat cuaca ekstrim, 2 rumah warga di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi amblas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 4 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah. Dan saya Yogia Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, arus balik pemudik dari jalur Sumatera Barat dan Riau menuju gerbang tol Muaro Sembako mulai mengalami peningkatan. Kepadatan kendaraan tidak hanya dari pemudik, namun juga kendaraan warga yang bersilaturahmi ke rumah keluarga. Lalu lintas arus balik pemudik dari jalur Sumatera Barat maupun Pekanbaru Riau menuju gerbang tol Muaro Sembako mulai meningkat. Jumlah kendaraan lebih banyak dibandingkan 4 hari setelah Lebaran. Arus lalu lintas terpantau ramai yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Kepadatan disebabkan banyaknya warga yang mulai melakukan perjalanan balik lebih awal untuk menghindari kemacetan di saat puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu. Kepadatan mobilitas kendaraan di ruas jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di pos pelayanan Citra Raya, juga dipengaruhi kendaraan warga yang pulang dari silaturahmi ke rumah kerabat keluarga. Kepadatan kendaraan terjadi pada pagi hari dan sore hari. Guna mengantisipasi kemacetan terutama di persimpangan, petugas kepolisian melakukan pengaturan jalan. Terpantau arus balik untuk menuju ke antar kota, antar provinsi, kendaraannya hampir 100 sampai dengan 200 unit per hari. Namun puncaknya prediksi kami dari Pospam Citra Raya terpantau untuk puncak arus balik pada hari Sabtu dan Minggu. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, pemudik yang melakukan perjalanan balik diminta agar memastikan kendaraan dalam kondisi aman untuk digunakan, terutama rem kendaraan. Mengingat wilayah Kabupaten Muaro Jambi dalam beberapa hari terakhir selalu diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki Hari Raya kelima Idul Fitri 1446 Hijriah, arus balik di jalur lintas Sumatera sudah mulai ramai. Untuk mengetahui kondisi arus balik di jalur lintas Sumatera, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Intizam, langsung dari Kabupaten Tebo. Halo Intizam, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini arus balik di jalur lintas Sumatera, Intizam? Ya, selamat sore, Muafiq. Baik. Ya, baik Intizam. Baik pemirsa, sepertinya kita masih terkendala teknis. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Terminal Alam Barajo Kota Jambi memastikan seluruh pelayanan penumpang saat arus balik Lebaran dipersiapkan dengan baik agar perjalanan para pemudik menjadi aman dan nyaman serta menyenangkan. Kepala Terminal Alam Barajo Desfredo mengatakan pihak terminal telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan bagi penumpang di pintu keberangkatan maupun kedatangan. Salah satunya adalah dengan menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait. Dirinya memastikan baik penumpang yang berangkat maupun yang datang terlayani dengan baik. Penumpang juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti tempat ibadah yang nyaman, toilet yang bersih, tempat istirahat, dan pos pengaman yang berjaga 24 jam. Selain itu juga jumlah penumpang pada arus balik diprediksi akan terus meningkat.
Arus balik ya, kedatangan itu nanti kita tetap bekerjasama dengan stasiun lain melakukan pengadakan persiapan untuk menyambut mereka di dalam Rajoni dengan kedatangan mereka, kedatangan bus demikian. Terus sesudah Lebaran. Nah itu, tapi ada juga yang kalau berdasarkan yang sudah itu mereka menghindari macet, mungkin agak lama mereka baru pulang. Para petugas di terminal juga melakukan pengecekan kondisi bus dan kesehatan bagi penumpang maupun sopir agar perjalanan menjadi aman dan nyaman serta menyenangkan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian terpantau lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Diprediksi lonjakan arus balik terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Hazet Akbar. Silahkan dengan laporan Anda, Hazet Akbar. Ya saudara, memang saat ini saya tengah berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian yang menjadi salah satu akses utama para pemudik yang akan melakukan perjalanan baik itu arus balik dan juga arus mudik untuk tujuan luar provinsi seperti ke Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Riau, serta yang paling dekat untuk wilayah dalam Provinsi Jambi ada di Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Bungo, kemudian Sarolangun, Merangin dan juga Kabupaten Kerinci dan juga daerah Kabupaten atau kota Sungai Penuh, di mana jalan lintas Sumatera ini memang menjadi salah satu akses utama untuk masyarakat ataupun juga pemudik yang ingin tujuan atau juga melakukan kunjungan ke rumah sanak saudara yang ada di wilayah Provinsi Jambi ataupun juga yang berada di luar Provinsi Jambi. Dan memang mengingat saat ini saudara cuti bersama pada pada hari ini, tepatnya pada tanggal 4 April 2025, ini merupakan hari terakhir rangkaian dari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan mengingat esok hari adalah hari akhir pekan, sehingga memang masyarakat masih banyak yang belum melakukan arus balik ke rumah ataupun juga kembali ke aktivitasnya masing-masing. Di mana memang diprediksi nantinya dari arus balik ini akan terjadi esok hari, tepatnya di hari Sabtu dan juga Minggu. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan juga kondisi, serta mungkin ada catatan-catatan tertentu, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Marzuan selaku Kaposyan atau Kepala Pos Pelayanan yang ada di Jalan Lintas Mendalo Darat di depan Citra Raya City. Halo Bapak, baik Pak, bagaimana nih Pak situasi ataupun juga skenario yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menyambut arus mudik dan juga arus balik? Ya, sampai saat ini ya Polres Muaro Jambi menempatkan kami personil dari Polres Muaro Jambi dan Polsek itu di Posyan Citra Raya City ini sebanyak 17 orang semenjak tanggal 26 Maret kemarin, yaitu H-5 Lebaran sampai dengan tanggal 8 April nanti. Sampai saat ini pelaksanaan sampai saat ini kita melibatkan beberapa instansi, yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, kemudian Dinas Kesehatan dan juga dari TNI. Demikian, Pak. Baik. Untuk jumlah kendaraan sendiri Bapak, selama pos pelayanan ini berdiri, kemudian dari arus mudik dan juga nanti yang diprediksi dari arus balik itu seperti apa Pak? H-3 itu terjadi peningkatan arus mudik itu rata-rata dari 800 sampai dengan 1000 minibus dan lebih kurang 20 bus besar yang melewati depan Citra Raya City ini, pos kami sini. Untuk selanjutnya terakhir waktu itu H-1, demikian terjadi penurunan kembali. Berarti untuk saat ini mayoritas kendaraan dinominasi itu kendaraan roda 4 atau juga roda 2 Bapak? Kalau saat ini roda 4 Pak, karena roda 2 sebagian, kalau roda 2 itu dipergunakan untuk arus mudik lokal Pak, jadi antar kabupaten, demikian Pak. Untuk prediksi arus balik ini seperti apa Pak? Nantinya kapan dan sampai kapan nih pos juga akan berdiri Pak? Prediksi kami itu puncak arus balik kemungkinan besar itu besok, hari Sabtu dan Minggu. Karena berkenaan dengan pelaksanaan cuti lebaran ini berakhir dan mulai melaksanakan tugas kembali itu para pegawai negeri maupun pegawai swasta itu pada hari Senin. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Bapak-Bapak yang sudah berkenan kami untuk wawancarai, dan kami ucapkan juga selamat bertugas kembali. Semoga selalu dijaga kesehatannya ya Bapak ya.
Baik, saudara. Memang saat ini juga antusiasme dari para pemudik dan juga arus balik maksud kami ini memang tengah berlangsung, tetapi memang prediksi puncak ini akan berlangsung nantinya ketika hari Sabtu atau Minggu, ya ini akhir pekan. Sehingga memang para pos pelayanan dan juga masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan juga tetap berhati-hati ketika beraktivitas, terkhususnya pada arus balik nanti, sehingga memang dapat kembali berkumpul ke rumah ataupun juga beraktivitas seperti sedia kala. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hazet Akbar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya baik saudara, kami sudah terhubung kembali dengan kontributor TVRI Jambi Intizam langsung dari Kabupaten Tebo, di mana memasuki Hari Raya kelima Idul Fitri 1446 Hijriah, arus balik di jalur lintas Sumatera sudah mulai ramai. Dan untuk mengetahui kondisi terkini bagaimana arus balik di jalur lintas Sumatera, kita telah terhubung kembali dengan kontributor TVRI Jambi Intizam. Intizam, bagaimana kondisi terkini arus balik di jalur lintas Sumatera? Intizam, silakan. Ya, terima kasih Muafik. Baik, pemirsa TVRI Jambi, memasuki hari kelima Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, kondisi terkini arus balik di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tebo, terlihat ramai dan lancar. Terutama untuk arus balik pada kondisi sore hari ini, peningkatan kendaraan sudah terlihat melintas dari arah Sumatera Barat menuju arah kota Jambi. Begitu juga dari arah kota Jambi menuju Kabupaten Bungo. Sedangkan kendaraan yang dominan yang melintas itu kendaraan roda 4 dan maupun roda 2. Ya, Intizam, berdasarkan kondisi terkini arus balik ini, kapan puncak arus balik ini mulai terjadi, Intizam? Ya, baik. Untuk kondisi terkini memang arus balik sudah mulai ramai dilintasi oleh kendaraan dari arah Sumatera Barat menuju kota Jambi. Namun untuk puncaknya sendiri diprediksi bakal terjadi pada Sabtu hingga Minggu nanti, mengingat pekan depan aktivitas pekerja sudah mulai dilakukan, baik itu ASN maupun pekerja yang lain. Dan juga para pengendara juga dihimbau untuk tetap berhati-hati, baik melintas di jalur lintas Sumatera ini. Ketika lelah, ada beberapa pos pam yang sudah menyediakan tempat peristirahatan bagi pengendara, baik di Kecamatan Tebo Tengah maupun di Kecamatan Tengah Ilir, begitu, maaf. Baik, Intizam melaporkan langsung dari Kabupaten Tebo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, memasuki hari kelima libur Lebaran Idul Fitri, arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera Kabupaten Batanghari didominasi pengendara roda 2 maupun 4 yang akan berkunjung ke lokasi wisata. Arus lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera Kabupaten Batanghari saat ini masih terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas di jalan tersebut didominasi pengendara sekitar yang hendak mengisi waktu libur Lebaran dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata yang ada di Batanghari. Terdapat beberapa titik lokasi wisata yang dipadati pengunjung. Kepala Pos Pelayanan Operasi Ketupat 2025 Ibda Riki Wahyudi mengatakan, meski belum begitu tampak aktivitas arus balik yang signifikan, namun petugas akan tetap siaga di setiap pos pelayanan maupun pengamanan arus mudik Lebaran. Hal ini demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam menikmati suasana liburan bersama keluarga maupun rekan sejawat. Baik, pagi ini dapat kita pantau dari depan Posyan BBC terhadap arus lalu lintas sudah mulai padat. Arus lalu lintas ini terhadap masyarakat yang sedang merayakan liburan Lebaran. Kalau untuk pantauan arus lalu lintas atau arus balik belum terlalu terjadi peningkatan yang signifikan. Ibda Riki juga mengatakan selain bersiaga di pos pelayanan, pihaknya juga akan melakukan patroli mobile ke titik-titik keramaian di lokasi wisata guna memastikan tidak terganggunya arus lalu lintas sekitar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Tradisi Balumbo Biduk menjadi salah satu tradisi di Kabupaten Sarawangun saat Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tradisi Balumbo Biduk atau Festival Betrik yang menjadi tanda berakhirnya Hari Raya Idul Fitri akan diselenggarakan di aliran Sungai Batang Tembesi, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Sarawangun. Festival Betrik akan dibuka Gubernur Jambi pada tanggal 8 April 2025. Sejak puluhan tahun lalu, Balumbo Biduk atau Lomba Perahu sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat di Kabupaten Sarawangun saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat di bumi sepucuk adat Serumpun Peseko selalu menunggu event Festival Betrix dan sudah menjadi salah satu agenda pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarawangun, Suryadi, mengatakan, meski di tengah efisiensi anggaran, namun Balumbo Biduk tetap dilaksanakan dan pihaknya memastikan telah melakukan berbagai persiapan teknis dan non-teknis agar pelaksanaan Festival Betrix tahun ini berjalan sesuai rencana. Suryadi menjelaskan, Balumbo Biduk ini sudah menjadi tradisi dan selalu ditunggu masyarakat. Pacu perahu sebagai pertanda berakhirnya Hari Raya di Kecamatan Sarawangun dan sekitarnya. Tipe-nya tetap 2 tipe, tipe A dan tipe B. Tipe A ini terdiri dari 23 pendayung, tipe B dan 18 pendayung. Untuk jalur, untuk sementara memang jalur yang kemarin, tapi kita akan lihat bagaimana hasil dari tim intelijen Polres melihat apakah perlu dipanjang jalurnya atau tidak. Sementara untuk pola pengamanan saat pelaksanaan pacu perahu, jajaran Polres Sarawangun telah memploting sejumlah titik rawan dan akan menempatkan anggotanya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Tradisi Ratib Zaman masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Ratib Zaman merupakan bentuk zikir bersama yang dilakukan oleh warga sebagai wujud rasa syukur dan permohonan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi Ratib Zaman masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini merupakan warisan leluhur yang secara turun-temurun dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan religius masyarakat Kerinci. Ratib Zaman merupakan bentuk zikir bersama yang dilakukan oleh warga sebagai wujud rasa syukur dan permohonan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kegiatan ini digelar di masjid atau surau dengan melibatkan berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dalam pelaksanaannya, para jamaah berdiri secara bersyaf sambil melantunkan bacaan zikir, sholawat, serta doa secara serentak dan penuh kehusyuan. Baik, ini adalah kegiatan Ratib Usman. Ini merupakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Ini asalnya itu dari Banda Aceh. Ini sudah dilaksanakan di dalam ini setiap tahunnya. Yang pertama yaitu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilaksanakan sehabis melaksanakan ibadah puasa, langsung dilaksanakan Ratib Usman, yaitu dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Berbeda dengan daerah lainnya, di Desa Tanjung Pauhmudi, Kecamatan Danau Kerinci Barat pada momentum Hari Raya Idul Fitri, tradisi Ratib Zaman tidak hanya dilakukan di dalam masjid saja, namun juga dilakukan di pemakaman umum. Menurut warga, selain ibadah, kegiatan Ratib Zaman juga merupakan ajang silaturahmi antar warga. Keberlanjutan Ratib Zaman di tengah arus modernisasi menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kerinci tetap berpegang teguh pada nilai tradisi dan keagamaan. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa budaya lokal masih memiliki tempat penting dalam kehidupan sosial dan spiritual warga setempat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, 2 rumah warga di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi roboh.
Hal ini disebabkan karena abrasi sungai yang menyebabkan pondasi rumah retak dan amblas. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu membuat sejumlah rumah warga di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi roboh. Hujan deras mengakibatkan rumah yang berada di pinggir sungai tersebut terkena abrasi, sehingga pondasi rumah retak dan amblas. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam keselamatan warga yang tinggal di rumah tersebut. Dua rumah itu merupakan milik Muazimi dan Ibnu. Bahkan tembok yang ambruk sempat hanyut di bawah luapan arus sungai Batanghari. Jam 8 pagi kan hujan 2 hari itu. Hujan yang kedua itu Idul Fitri. Jadi pagi itu saya baring di tengah rumah itu, saya sakit. Jadi kedengaran bunyi ambruk ya. Jadi bunyi ambruk itu anak saya keluar tengok apa yang terjadi, rupanya runtuh semua Pak. Pertama nengok di depan cuman pagar dengan ada tiang untuk tetmon. Ternyata anak saya melihat dari jendela semuanya habis. Dalam takbiran pas kejadian itu sekitar jam 1, kami lagi baring-baring. Nah, tahu-tahu bunyi macam gempa. Perasaan saya apa sekali saya masuk ke belakang, tahu-tahu sudah ambruk semua. Pasti bunyinya besar sekali. Besar bunyi macam gempa. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli meninjau langsung kondisi rumah warga yang ambruk. Pihaknya meminta agar pemerintah bertindak cepat menyerahkan bantuan dan mengatasi persoalan tersebut. Baik, tadi saya sudah berkomunikasi langsung lewat video call dengan pertama Pak Wakil Wali Kota, kemudian yang kedua dengan Pak Wali, menyampaikan kondisi terkini bahwa di perumahan ini memang harus kita segera lakukan perhatian yang khusus karena terletak di bantaran sungai Kenali Kecil, dan ini sangat membahayakan kondisi warga yang rumahnya itu berdempetan langsung, tidak ada penahan ataupun turap yang membentengi ketahanan daripada rumah tersebut. Para korban juga berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan segera membangun turap di sekitar rumah warga yang berada di pinggiran bantaran sungai. Joko TVRI Jambi melaporkan. BMKG Provinsi Jambi memprediksi dalam beberapa hari ke depan intensitas hujan masih terjadi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi hujan sedang hingga lebat saat beraktivitas di luar rumah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prastio. Selamat sore Joko, bagaimana kondisi perakiraan cuaca di Provinsi Jambi saat ini Joko? Ya baik, selamat sore Yogi. Sampai dengan hari ini potensi intensitas hujan masih terus terjadi. Yang menyebabkan awan-awan penghujan di wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memperkirakan intensitas hujan akan terjadi pada sore hari menjelang malam dan pada malam hari menjelang dini hari. Dapat saya sampaikan juga bahwa memang wilayah hujan itu terjadi di hampir merata di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, seperti di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, kemudian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, termasuk ini Kabupaten Batanghari. Kemudian juga terjadi intensitas hujan ringan hingga sedang yang akan melanda di Kota Jambi, kemudian Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung. Untuk saat ini BMKG Provinsi Jambi masih terus mendata dan mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar rumah karena intensitas hujan masih cukup tinggi khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Dapat saya sampaikan juga bahwa memang untuk masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik atau arus balik dapat berhati-hati saat berkendara, khususnya diimbau untuk berhenti sejenak saat terjadinya hujan lebat disertai dengan angin kencang, karena memang selain kondisi jalan yang licin juga menyebabkan pohon tumbang yang bisa mengancam keselamatan pengendara atau masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian juga potensi banjir bandang, kemudian tanah longsor juga akan terjadi. Jikalau memang potensi hujan lebat disertai dengan angin kencang ini masih terus terjadi secara dalam 3 hari ke depan. Kemudian juga ini akan berlangsung hingga
bulan April hingga akhir April mendatang. Untuk diketahui juga potensi hujan ini akan sedikit menurun pada akhir April hingga bulan Mei 2025 mendatang. Sehingga memang potensi-potensi hujan dan bencana alam perlu dihindari oleh di masyarakat yang ada khususnya di daerah pegunungan. Demikian Yogi. Baik, terima kasih Joko Prastio atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Joko. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris imbau masyarakat Bungo untuk gunakan hak suara saat PSU. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin rakor pemantauan kesiapan PSU Kabupaten Bungo. Kegiatan tersebut diupayakan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU. Memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo yang akan digelar pada 5 April 2025, Gubernur Jambi Al-Haris pimpin rapat koordinasi pemantauan kesiapan PSU Kabupaten Bungo. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman Polres Kabupaten Bungo yang diikuti berbagai pihak. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemantauan kesiapan PSU Kabupaten Bungo menjadi bagian penting untuk menjamin kelancaran maupun keamanan pelaksanaan PSU. Memastikan siapnya pelaksanaan PSU yang total akan diselenggarakan di 21 tempat pemungutan suara harus dilakukan pemerintah Provinsi Jambi agar PSU bisa berlangsung sesuai ketentuan, kondusif, serta tanpa kecurangan. Al-Haris meminta masyarakat yang mengikuti penyelenggaraan PSU dapat memberikan hak suaranya sesuai hati nurani tanpa tekanan dari siapapun. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, 21 TPS yang akan melaksanakan PSU seluruhnya sudah dilengkapi dengan CCTV untuk memperketat jalannya penyelenggaraan PSU. Pemprov, kami dari Jambi, saya Kapolda dan Rem, harus memastikan bahwa PSU Bungo ini berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada. Ya, karena saya juga wakil pemerintah pusat di daerah harus memastikan bahwa PSU ini aman, damai, ya, rakyat memilih dengan cerdas, tidak ada tekanan dari pihak manapun, ya, mereka datang ke TPS. Rapat koordinasi pemantauan kesiapan PSU Kabupaten Bungo ditutup dengan penandatanganan deklarasi PSU Pilkada Damai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Bungo yang akan diselenggarakan pada 5 April 2025, Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau masyarakat pemilik hak pilih pada pelaksanaan PSU dapat menyalurkan hak suaranya dengan baik untuk keberlangsungan pembangunan. Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau masyarakat pemilik hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Bungo dapat menyalurkan hak suaranya dengan baik untuk keberlangsungan pembangunan. Himbauan tersebut ditekankan Gubernur Al-Haris saat melepas logistik pelaksanaan PSU di kantor KPU Kabupaten Bungo. Al-Haris mengajak masyarakat Bungo yang tidak memiliki hak suara untuk secara bersama menjaga penyelenggaraan PSU. Situasi aman dan kondusif pada pelaksanaan PSU sangat diperlukan agar pelaksanaan PSU satu-satunya di wilayah Provinsi Jambi ini dapat diselenggarakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Gubernur juga mendorong seluruh pihak untuk secara bersama menjaga dan menahan diri agar pelaksanaan PSU Bungo bebas dari isu-isu negatif yang bisa mengancam pelaksanaan PSU. Al-Haris berharap pelaksanaan PSU bisa menghasilkan kepala daerah terbaik untuk masyarakat dan Kabupaten Bungo. Saya pertama menghimbau kepada masyarakat, ya, yang ikut memilih, gunakan hak pilihnya, ya, karena suara Anda menentukan daripada keberlangsungan pembangunan di Bungo ini.
Nah, bagi masyarakat yang tidak memilih, mohon bantu agar tercipta kamtipmas di tengah-tengah masyarakat. Ya, bantu agar supaya tidak ada isu-isu yang merusak tatanan dari pemilu kita ini. Pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Bungo yang dilaksanakan di 21 TPS tersebar di 13 desa dan 8 kecamatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendistribusian logistik pemungutan suara ulang PSU Pilkada Bungo ke 21 tempat pemungutan suara mulai dilakukan. KPU Bungo pastikan kelancaran dan keamanan logistik tetap terjaga. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Bungo dalam rangka pemungutan suara ulang yang akan digelar pada tanggal 5 April 2025. PSU akan digelar di 21 TPS yang tersebar di 8 kecamatan. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Bungo telah menyelesaikan tahapan pemungutan suara ulang dengan profesional, bersih, dan adil tanpa ada kendala berarti. Persiapan PSU dilakukan dalam limit waktu 45 hari sesuai putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025. Selama proses pengepakan logistik telah berjalan dengan baik serta profesional. Diharapkan Badan Ad Hoc dapat menjalankan tugasnya dengan lancar pada hari pemungutan suara nanti. Selain itu, KPU berharap PSU dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala dan masyarakat Kabupaten Bungo bisa menerima hasil PSU nantinya. Kita saksikan bersama-sama untuk pelepasan logistik yang akan dikirim ke 21 TPS atau ke 13 desa kelurahan. Akan diinapkan di sana, insya Allah nanti paginya akan digeser ke TPS-nya masing-masing. Pagi untuk pendistribusian ini ke dalam 6 rute ya, dan 6 mobil. Dan ada beberapa kecamatan itu yang digabung menjadi satu mobil karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Misalnya di Limbun Bungkuang cuma 1 TPS, maka dia digabung dengan kalau nggak salah itu Batin Dua Pelayang dan Tanah Tumbuk menjadi satu mobil untuk di 3 kecamatan. Proses pelepasan logistik PSU dilakukan bersama Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Garuda Putih, serta didampingi Bupati dan Ketua KPU Bungo. 21 TPS yang akan melaksanakan PSU tersebar di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Tumbu terdapat 1 TPS, Kecamatan Rantau Pandan terdapat 5 TPS, Kecamatan Jujuhan 8 TPS, Kecamatan Pelepat 1 TPS, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang 1 TPS, Kecamatan Batin 3 TPS, Kecamatan Rimbo Tengah 1 TPS, dan Kecamatan Dua Pelayang 1 TPS. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Rayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto gelar open house terakhir di masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Bungo. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto rayakan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dengan menggelar open house di rumah dinas. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengatakan ini merupakan open house terakhir selama menjabat sebagai Wakil Bupati Bungo 2 periode. Di akhir bulan ini sudah menyelesaikan tugas dan akan diganti dengan Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang baru terpilih. Di momen Idul Fitri 1446 Hijriah, Wabub mengajak masyarakat saling memaafkan antar sesama dan sukseskan pemungutan suara ulang pada tanggal 5 April 2025. Bersatu padu di bulan yang penuh fitrah, majukan Kabupaten Bungo ke depannya secara bersama-sama dengan saling merangkul satu sama lain. Safrudin juga memohon maaf atas ketidakpuasan masyarakat selama memimpin Bungo 2 periode. Kami atas nama Wakil Bupati Bungo melaksanakan kegiatan open house silaturahmi Idul Fitri dan kami sengaja mengundang beberapa elemen. Pertama, BPD, yang kedua tokoh masyarakat, kemudian juga pimpinan ormas dan juga masyarakat umum. Insya Allah ini kita buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 14.30. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini akan semakin menguatkan silaturahim antara kami dengan masyarakat. Dan ini merupakan open terakhir saya sebagai Wakil Bupati Bungo.
Tentu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat atas kebersamaan selama ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan Allah kekuatan kesehatan dan terus berkontribusi untuk memajukan kabupaten. Pada kegiatan open house tersebut, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto juga memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk bersilaturahmi dengan para OPD, ormas, pemuka agama, serta masyarakat Bungo yang hadir. Open house digelar dari jam 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Antusias masyarakat untuk hadir cukup tinggi. Selain menikmati hidangan, masyarakat juga memberikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode kedua 2019-2026. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya selama Idul Fitri, 4.000 lebih orang berkunjung ke lapas kelas 2A Jambi. Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, harga ayam potong di Bangko Kabupaten Merangin belum mengalami penurunan pasca Idul Fitri, masih berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Pasca Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, harga ayam potong di pasar tradisional Kota Bangko Kabupaten Merangin belum mengalami penurunan. Harga ayam potong masih sama seperti beberapa hari menjelang Lebaran. Salah seorang pedagang, Erni Dalti, mengatakan harga ayam potong menjelang dan pasca Idul Fitri berkisar antara Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Tingginya harga ayam potong di pasar tradisional dipengaruhi dengan harga yang ditentukan para pemasok atau tauke. Erni juga mengatakan harga ayam potong hari ini masih normal dan masih terjangkau karena belum mencapai di atas harga Rp40.000. Walau pasokan ayam stabil, Erni belum berani menyetok ayam dengan jumlah banyak lantaran pembeli masih sepi saat libur Lebaran. Berbeda dengan harga ayam potong, harga cabai merah keriting mengalami penurunan, yakni Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Padahal beberapa hari sebelum Idul Fitri, harga komoditas ini mencapai Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 4.491 orang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jambi selama Hari Raya Idul Fitri. Kunjungan ini meningkat sejak hari pertama Lebaran hingga Kamis sore kemarin. Kunjungan keluarga warga binaan di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dari tanggal 31 Maret hingga 3 April 2025 meningkat drastis. Jadwal kunjungan keluarga warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kembali dibuka secara normal dengan jadwal hari Senin hingga Kamis dari pukul 8 pagi hingga 11 siang dan dilanjutkan pada pukul 13.30 hingga 14.30. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu dibuka sejak pukul 8 hingga jam 11 siang. Kalapas kelas 2A Jambi Batara Hutasoid mengatakan, selama Hari Raya Idul Fitri, Lapas kelas 2A Jambi menerima kunjungan keluarga warga binaan berkisar 4.491 orang untuk 1.291 warga binaan. Pihak Lapas sangat senang dengan antusiasme keluarga binaan yang ingin bertemu dengan sanak keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan Hari Raya Idul Fitri yang diselenggarakan sangat efektif dalam mempererat hubungan keluarga. Selama Idul Fitri 1446 Hijriah, kita membuka layanan kunjungan selama 4 hari sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk jumlah kunjungannya sendiri, totalnya?
itu sekitar 1.291 untuk warga binaan. Nah, kalau pengunjung sekitar 4.000-an mas yang datang ya pengunjung. Dengan adanya kegiatan kunjungan Hari Raya Idul Fitri ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan keluarga dan memberikan motivasi bagi warga binaan untuk menjadi lebih baik dan produktif di masa depan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.